Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qa'idil gharil muhajjirin wa syafi'il mudhnibin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Wa qala aidan, birru aba'akum tabarukum abna'ukum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi wal khawf wa raja'illah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jami'il mihan wa aslih lana ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma nakki wa saffi qulubana min al-hiqdi wal hasad wal baghdha wal 'ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita pada pertemuan malam hari ini, yang insya Allah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di dalam perkumpulan ini berzikir kepada Allah, berselawat kepada baginda besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya malam hari ini adalah malam yang paling beruntung untuk kita, dan malam yang paling berharga yang Allah berikan anugerah kepada kita, yaitu anugerah yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan yang sama-sama saya hormati daripada guru kita bersama, Habib Segaf bin Hashim bin Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar, sebagai pimpinan Majlis Ta'lim dan Dzikir Al-Abrar. Begitu juga Habib Idrus bin Hashim, dan juga Kiai tadi yang tadi telah memberikan ma'idhatul hasanahnya, Kiai Haji Muhammad Kafi Yasin, Kiai Haji Jauharul Maknun, Kiai Haji Sya'ran Effendi. Begitu juga para habaib yang hadir bersama kita, ada Habib Hasan Al-Mutahhar, Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali Al-Hidwan, dan juga para habaib yang lainnya yang hadir bersama kita malam hari ini. Insya Allah dengan hadirnya mereka menambahkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di dalam malam hari ini kita memperingati daripada peringatan yang sangat berharga bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peringatan Isra dan Mi'raj.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an yang menjadi pedoman orang-orang mukmin dan pedoman muslimin, Al-Quran yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun, dan Al-Quran yang mana huruf-hurufnya tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangkan, karena Al-Quran yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala catat di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Allah katakan Subhanalladzi asra. Jarang ayat yang Allah mulai dengan subhana. Jarang, sungguh jarang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan subhana ayat tersebut? Karena dengan kesucian Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apapun yang tidak masuk di dalam akal pikiran kita, kalau diukur dengan keimanan, begitu tebalnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kenapa? Karena perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ukur dengan akal pikiran kita, nggak bakal bisa masuk. Kita ukur dengan apa? Ukurnya dengan keimanan. Sampai mana tebalnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memulai dengan subhana, maha suci Allah. Subhanalladzi asra, yang telah asra itu menjalankan. Kalau saro berjalan sendiri. Saro orang yang berjalan. Kalau asra menjalankan. Kalau berbeda antara berjalan dengan menjalankan. Kalau berjalan kemauan kita. Saya berjalan ke pasar, kemauan saya yang mau jalan ke pasar. Tapi kalau menjalankan, fulan menjalankan saya ke pasar, berarti fulan menyuruh saya untuk ke pasar. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan asra, artinya siapa yang mau memperjalankan Rasulullah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa yang memperjalankan Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mau. Karena terkenal di tahun tersebut, sebagaimana sejarah Islam mengungkapkan bahwa tahun tersebut adalah Yaumul Huzun, tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan kenapa? Kesedihan pertama, meninggal daripada istrinya Rasulullah. Gak lama kemudian meninggal lagi pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu membela Rasulullah, yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ingin membahagiakan hati kekasih, ingin membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Memperjalankan Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanannya malam hari. Kenapa malam hari? Allah nyatakan dalam Al-Quran, Asra bi abdihi lailan. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya. Ada kalimat ba di situ. Ba artinya bi abdihi, dengan hambanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengawasi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai tembus langit yang ketujuh, sampai
sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang kalau kita pikir pakai akal pikiran kita, dari Masjidil Haram, Masjidil Haram itu Mekah, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Dari Mekah ke Palestina itu kira-kira jaraknya berapa? Ya kali orang sini udah pernah ngitung. Sedang ngitung lah. Itu kalau dulu sebelum ada pesawat, sebelum ada mobil dan juga motor, itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau menggunakan rakib itu orang yang mengendarai hewan seperti unta dan lain sebagainya. Ini perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya 1 bulan. Sebulan baru sampai Masjidil Aqsa. Pergi doang. Ini kalau kita berangkat sebulan dari sini kemana? Perjalanan sebulan. Hah? Dari sini kemana? Ada. Kadang-kadang ke Sumatera, Kalimantan, cuma sebentar udah sampai. Ini perjalanan sebulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu perginya doang. Pulangnya kalau mau dari Masjidil Aqsa kemudian balik lagi ke Masjidil Haram 1 bulan lagi, 2 bulan perjalanan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebesaran Allah, dengan keagungan Allah, perginya hanya dalam 1 malam. Ini perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan perjalanannya cuma 1 malam. Pagi-pagi, ya sebelum subuh Rasulullah udah sampai di Mekah, udah sampai lagi di atas tempat tidurnya. Kalau kata Sahibul Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dibai, tadi udah dibacakan. Kalau ada fasal di situ Isra dan Mi'raj ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qabla ayat rudal fash, beliau mengatakan lebih singkat lagi perjalanan Rasulullah. Kapan? Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, lewat Sidratul Muntaha, lewat daripada 7 lapis langit bertemu dengan Allah, balik lagi ke Masjidil Haram, ke Mekah tempat tidurnya Rasulullah. Itu tempat tidurnya belum dingin, masih hangat, Rasulullah udah balik. Lebih cepat lagi dari 1 malam. Itu beliau mengatakan di dalam, beliau abadikan di dalam kitab Maulidnya, Maulid Ad-Dibai, qabla ayabrudal fash, sebelum tempat tidurnya dingin Rasulullah udah nyampe. Orang kalau duduk di bangku, ya lama duduk di bangku, kemudian bangun ke bangku hangat. Kita duduk atau kita tidur di tempat tidur, ya lama kita tidur tempat tidur, kita bangun, kita pegang hangat. Kenapa? Karena bekas duduk. Kalau ada tamu atau kita duduk di tempat duduk, lama duduknya kita bangun, bukan hangat, panas. Berarti anaknya banyak. Panas anaknya banyak. Orang dulu mau begitu. Ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tempat tidurnya dingin masih hangat udah kembali. Berarti perjalanan yang sangat singkat. Asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkahi keduanya. Masjidil Haram diberkahi oleh Allah, Masjidil Aqsa di Palestina diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Apa sih hikmahnya perjalanan Isra dan Mi'raj? Hikmah di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Allah jawab di sini. Masih di ayat tersebut Allah jawab. Apa? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin tunjukkan kepada mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala
Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Situ aja di satu ayat aja udah sempurna semuanya. Udah menjawab semua tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perjalanan Isra, sebelum melaksanakan perjalanan Isra, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Wahai Jibril, kemana? Malam ini persis seperti ini malam 27 Rajab. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kau perjalankan hambaku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa perjalanannya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau pergi ke surga. Di sana surga ada binatang tunggangan namanya burak. Kau pergi ke sana. Engkau cari salah satu di antara burak supaya dikendarai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan di dalam kitab Nurul Qalam bi Syarhi Aqidatil Awwal. Ya, akhirnya malaikat Jibril pergi ke surga. Dilihat surga di sana ada burak-burak, bukan cuma satu, banyak tuh burak-burak lagi main. Ada yang lagi main loncat-loncatan, ada yang main lari-larian tuh burak. Dilihatnya nama malaikat Jibril. Tapi ada satu burak yang duduk di pojokan, diam aja, nggak ngapa-ngapain tuh burak, nggak main sama yang lain, duduk diam nangis tuh burak. Akhirnya disamperin sama malaikat Jibril. Ditanya, burak kau kenapa? Ada mengatakan burak ini lebih tinggi dari kambing dan lebih rendah dari kuda. Itu burak. Ya. Akhirnya ini burak yang duduk di pojokan kemudian disamperin sama malaikat Jibril. Wahai burak, kenapa kau menangis? Katanya burak mengatakan, wahai Jibril, bukannya aku menangis sedih, ya, bukannya aku nggak bergembira atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakanku, enggak. Aku menangis dan aku rindu terhadap siapa ini orang yang ditulis di jidatku dengan nama Muhammad. Semua burak itu di jidatnya ditulis Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ini saya pengen tahu, ini Muhammad ini siapa? Ini yang jadi pikiran saya, ini yang saya rindukan. Akhirnya malaikat Jibril, engkau yang akan dikendarai oleh orang yang ada namanya di jidatmu. Kau ingin bertemu Muhammad, maka engkau yang aku pilih untuk bertemu dengan Muhammad, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nih burak dibawa oleh malaikat Jibril menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Haram. Ditunggangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Aqsa. Ini cepatnya burak ini, satu kedipan mata udah sampai di Masjidil Aqsa. Lebih cepat dari kedipan mata. Ada kendaraan kayak begini zaman sekarang? Enggak ada. Kecepatannya melebihi daripada kedipan mata. Seperti zamannya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman ini dia menyukai seorang gadis yang bernama Ratu Balqis. Ratu Balqis itu di Yaman. Istananya masih ada di Yaman. Bongkahan bekas-bekas istananya itu masih ada. Nah, dulu Ratu Balqis ini dia menyembah matahari, belum menyembah Allah. Kemudian burung hudhud ini punyanya Nabi Sulaiman pergi jalan-jalan, nggak taunya ke Yaman. Ketemu di Yaman, ini istananya Ratu Balqis. Laporan nih hudhud, burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, ya, aku menemukan satu kerajaan yang dipimpin oleh wanita. Dan di dalam kerajaan tersebut, ta'budullah, mereka enggak menyembah Allah, tapi mereka menyembah matahari. Kemudian kata Nabi Sulaiman, ambil secari kertas, ditulis Bismillahirrahmanirrahim, anahu min Sulaiman. Ini dari Nabi Sulaiman, sampaikan ini kepada si pemimpin istana tersebut, wanita.
disampaikan. Kemudian itu wanita ingin bertemu dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman datang, kemudian menikah. Kemudian Nabi Sulaiman balik. Nabi Sulaiman balik, kemudian Nabi Sulaiman bikin sayembara. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis ke tempat saya? Dibikin sayembara. Siapa yang bisa pindahin ke istana Ratu Balqis dari Yaman ke tempat saya ini ke Palestina? Siapa yang bisa? Ditanya, manusia gak mungkin. Datang jin ifrit. Jin ifrit beneran datang. Disebutkan dalam Al-Quran. Kata jin ifrit, saya ya Sulaiman. Sulaiman ini raja dulu di satu dunia ini, rajanya Nabi Sulaiman. Semua di bawah perintahnya Nabi Sulaiman. Bahkan jin di bawah perintahnya Nabi Sulaiman. Kemudian datang jin ifrit dikatakan, wahai Sulaiman, saya bisa pindahkan. Kata Nabi Sulaiman, secepat apa kau bisa pindahkan istananya Ratu Balqis kemari? Katanya jin ifrit, sebelum kau bangun dari tempat dudukmu, sebelum kau bangun dari arsy itu singgasananya Nabi Sulaiman, sebelum kau bangun itu istana udah sampai di sini, kata dia. Makanya jangan kaget kalau ada sejarah-sejarah, ada misalkan pangeran ingin meminang anak-anak gadis raja, kemudian itu anak gadis saya minta dibuatkan candi dalam satu malam. Bisa. Siapa kerjaannya siapa? Kerjaannya siapa? Kerjaannya jin. Semalaman juga bisa. Ini jin ifrit lebih hebat dari jin yang lain. Jin ifrit mengatakan, wahai Sulaiman, sebelum kau bangun dari tempat tidurmu, dari tempat dudukmu, itu istananya Ratu Balqis sudah pindah kemana? Sebelum bangun. Nabi Sulaiman bisa aja pura-pura bangun. Belum dibangun, pura-pura bangun, ini bisa pindah. Kemudian kata Nabi Sulaiman, ada lagi yang lebih hebat. Ada. Siapa? Datang orang yang berilmu. Ini orang yang berilmu mengatakan, saya bisa lebih cepat dari jin ifrit. Secepat apa? Itu orang yang berilmu, secepat kedipan mata. Sekedip mata engkau, wahai Sulaiman, dengan satu kedipan itu istana udah pindah kemana? Hebatan mana? Jin sama orang berilmu. Lebih hebat orang berilmu daripada jin. Sekejap mata itu istana udah pindah kemana? Itu cerita. Sama seperti ceritanya Nabi Sulaiman. Ini kecepatannya pula lebih cepat lagi. Sekejap mata sudah sampai daripada Masjidil Aqsa. Selesai di Masjidil Aqsa, ngapain Rasulullah di Masjidil Aqsa? Ini Rasulullah di Masjidil Aqsa sudah ditunggu oleh para arwah anbiya wal mursalin. Para ruhnya Nabi dan Rasul, mereka sudah ada di Masjidil Aqsa menunggu Rasulullah SAW datang. Ketika Rasulullah datang, kemudian semua membuka jalan, mempersilakan Rasulullah SAW berjalan lebih dahulu di hadapan mereka semua. Kenapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah SAW nanti menjadi pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Ana Sayyidu waladi Adam wala fakhar. Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau pernah mengatakan, aku adalah pemimpinnya anak Adam nanti wala fakhar, dan aku nggak bangga, kata Rasulullah. Pemimpinnya anak Adam artinya pemimpin seluruh manusia. Rasulullah SAW wala fakhar, beliau mengatakan aku nggak bangga. Ulama mengatakan kalau anak Adam lagi dipimpin oleh Rasulullah SAW, berarti Nabi Adam juga dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nabi Adam manusia yang pertama Allah ciptakan, tapi nurnya Rasulullah SAW jauh sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Allah telah lebih dahulu menciptakan nurnya Rasulullah SAW. Mana yang lebih tua? Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Nabi Muhammad. Dalam urusan ruh, dalam urusan nur, cahaya Rasulullah lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan Nabi Adam. Tapi
Tapi urusan jasmaniyah, urusan jasad ini, Nabi Adam yang diciptakan pertama kali daripada bentuk manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala titipkan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam kalau punya anak laki perempuan, kembar terus. Kecuali anaknya Nabi Adam yang terakhir, Syif. Nah itu lahir cuma satu doang, laki-laki, nggak ada pasangannya. Nah Syif inilah yang akan meneruskan kenabian dan kerasulan Nabi Adam. Itu cahaya dititipkan ke Syif. Syif kemudian diturunkan ke anak cucunya sampai kepada Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh tidak Allah tenggelamkan bersama orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah di atas muka bumi ini? Disebutkan tadi dalam kitab Maulid Ad-Dibai, gila huwa Nuh alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh tidak Allah tenggelamkan? Karena di dalam dirinya Nabi Nuh ada nurnya Rasulullah SAW. Makanya orang yang naik ke perahunya Nabi Nuh selamat. Orang yang tidak naik ke perahunya Nabi Nuh maka tidak selamat. Ini diibaratkan seperti ahli bait Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, ahli baiti kasafinatin Nuh, man raqabaha najah, wa man takhalaf anha gharq. Nih, ingat pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ahli bait daripada keluarga aku dan anak keturunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti perahunya Nabi Nuh. Mereka seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqabaha najah. Siapa orang yang naik ke atas perahunya Nabi Nuh selamat. Siapa orang yang mencintai ahli bait Rasulullah, siapa orang yang mencintai zuriyah Rasulullah, selamat orang. Wa man takhalafa anha gharq. Siapa orang yang tidak naik perahunya Nabi Nuh, enggak selamat orang, tenggelam. Siapa orang yang membenci ahli bait Rasulullah, siapa orang yang membenci zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang tenggelam. Sebagaimana orang-orang yang tenggelam di zamannya Nabi Nuh nggak bisa selamat. Itu Rasulullah mengibaratkan ahli baitnya seperti itu. Apa yang kita lihat di sini? Alhamdulillah ada Habib Seddah bin Hashim Al-Bahar. Ini Al-Bahar, ya. Al-Bahar ini yang bernama Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Al-Bahar ini artinya lautan. Beliau mempunyai banyak lautan ilmu. Ini leluhurnya Habib Seddah. Beliau ini lautan ilmu, Bahrul Fahamah. Kefahaman di dalam ilmunya luas, seluas samudra, sampai beliau dijuluki dengan Al-Bahar. Hasan Al-Habib Hasan bin Saleh bin Idrus Al-Bahar. Saking banyak tuh ilmunya, sehingga Habib Hasan Al-Bahar ini, beliau dengan banyak ilmunya, tapi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala enggak pernah lupa. Di dalam mujahadah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sholat qobliyah zuhur berapa rakaat? Qobliyah zuhur berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar 4 rakaat. Ada lagi salat al-awwabin. Apa salat al-awwabin? Salat 6 rakaat setelah salat maghrib. Itu namanya salat sunnah al-awwabin, yang dikerjakan oleh para ulama, para aulia selalu mengerjakan itu. Habis maghrib salat 6 rakaat. Tapi kalau Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, salat al-awwabinnya 20 rakaat. Tanggung-tanggung. Salat maghribnya 3 rakaat, lebih banyak salat sunnahnya 20 rakaat daripada salat maghrib. Tapi salat maghribnya nggak pernah ditinggal, salat wajibnya nggak pernah ditinggal. Beliau mempunyai kitab, menulis kitab namanya Salatul
bin Shalih Al-Bahar. Namanya kitab Salatul Muqarrabin, salatnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Asal usul beliau menulis kitab Salatul Muqarrabin itu ketika di Mekah bertemu dengan As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Beliau berkata kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, "Wahai Habib, alangkah indahnya dan bagusnya kalau engkau menulis kitab sifat bagaimana orang-orang soleh yang mereka sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Pulang dari situ ditulis kitab namanya Salatul Muqarrabin, sholatnya orang-orang yang dekat dengan Allah, sholatnya para aulia, sholatnya para sholihin, sama seperti itu. Yang mana di dalam sholatnya beliau menceritakan dalam kitabnya, dari takbir sampai salam hatinya gak pernah lupa sama Allah, hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau punya majelis, beliau ini punya majelis diteris, ya. Satu saat ada orang dari pasar itu beli daging. Dia di pasar beli daging, kemudian dia mau pulang ke rumahnya. Sebelum pulang ke rumahnya dia lihat ada majelis. Wah, ada majelis tuh, ada majelis ta'lim, majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Akhirnya dia ikut majelis dulu sebentar. Pulang dari pasar beli daging, kemudian melihat ada majelis, kemudian dagingnya taruh di luar, dia duduk di majelis. Majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ketika duduk di majelis, gak lama majelis selesai, salaman selesai, dia pulang. Di depan pagar yang dia taruh dagingnya masih ada dagingnya, diambil, bawa pulang. Ketika dibawa pulang ke rumahnya, dipanggil istrinya, "Wahai istriku, ini daging kau masak." Istrinya khabar khair. Dia pikir suaminya tadi beli daging di pasar, ambil dagingnya, kemudian dimasak. Ini daging dimasak di atas api sejam gak matang, 2 jam karena matang, 3 jam karena matang tuh daging. Sampai ditungguin 6 jam kagak matang tuh daging. Sampai suaminya bingung, mana makanan, mana daging yang tadi saya beli. Istrinya mengatakan, "Saya masak tuh daging 6 jam gak matang. Istrinya ngomong, "Tadi kau mampir kemana?" Suaminya, "Tadi saya mampir ke majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar." Kata istrinya, "Pantesan ente mampir di tempat majelis Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, pantesan." Kenapa? Karena Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar beliau pernah mengatakan, "Orang yang hadir di majelisku maka tidak akan terbakar daripada api neraka." Api dunia aja kagak matang-matang tuh daging, apalagi api neraka. Tuh faedahnya orang yang hadir dalam majelis, apalagi majelisnya majelis aulia. Aulia, orang mereka para wali, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang yang jauh, yang dekat. Seandainya mereka minta apapun dikabulin sama Allah, mereka minta apapun diturutin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kedudukan yang tinggi. Dari mana mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi? Karena mereka mengikuti jejak langkah dan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada orang yang bisa mencapai derajat yang tinggi tanpa mengikuti Rasulullah, gak bakal bisa. Tanpa mengikuti jejaknya Rasulullah, gak bakal bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Tanpa mengikuti tingkah laku dan juga jejaknya Rasulullah SAW, gak bakal bisa mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau mendapatkan tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pintunya cuma satu, apa? Ikutin Rasulullah SAW, ikutin ulama, ikutin ahli baitnya Rasulullah, ikutin daripada jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Itu udah selamat, itu doang, ikutin.
Apalagi kita ngikutin para habaib yang mereka berada di dalam jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah selamat kita. Gak usah jauh-jauh. Contohnya Ustaz Abdul Somad, tahu? Ustaz Abdul Somad tahu? Terkenal. Siapa orang yang kagak kenal? Di Indonesia ini siapa nggak kenal Ustaz Abdul Somad? Ustaz Abdul Somad naik namanya karena apa? Karena mengangkat habaib. Karena cinta kepada zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta kepada anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mendapatkan derajat yang sekarang. Kuncinya apa? Satu, cintai anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cintamu jangan cinta yang bohong. Ketika bohong, turun lagi derajatnya. Itu aja pintunya sana. Cintai anak keturunan Rasulullah, cintai zuriyahnya Rasulullah. Seperti tadi hadis yang mengatakan bahwa orang yang berada di perahunya Nabi Nuh selamat. Man dakhala fanha gharik. Siapa orang yang tidak naik ke dalam perahunya Nabi Nuh tenggelam. Tenggelam dimanapun dia bakal tenggelam. Alhamdulillah kita di sini dibimbing Habib Segaf ya, bin Hashim Al-Bahar sampai kita bisa merayakan daripada peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW ditumpu oleh para nabi dan rasul di Baitul Maqdis, kemudian mereka mengutamakan, mengedepankan Rasulullah dibandingkan yang lainnya. Ada yang mengatakan di Baitul Maqdis mereka sholat mengikuti Rasulullah SAW. Sholat apa? Sholat sunnah. Siapa yang memimpin? Pimpinannya Rasulullah SAW. Semua di belakangnya Rasulullah. Selesai sholat, kemudian Rasulullah keluar dari Baitul Maqdis, naik daripada Buraq, pergi lagi sama malaikat Jibril. Pergi lagi sama malaikat Jibril, pergi kemana? Ke langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai tembus langit yang ketujuh. Sebelum mencapai langit yang pertama, Rasulullah SAW yang sedang pergi bersama malaikat Jibril ini dihampiri oleh wanita. Dihampiri oleh wanita yang udah tua, dandanannya kayak anak muda. Ada nggak perempuan yang kayak gini? Udah tua, udah keriput, dandanannya kayak anak muda. Apa Rasulullah dipanggil-panggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Jadi tengok sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tanya, wahai Jibril, siapa tuh? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, untung kau nggak nengok. Kenapa? Itu dunia yang sedang manggil-manggil kamu. Dunia ini udah tua. Sebelum Nabi Adam diciptakan, dunia udah ada. Nabi Adam aja umurnya berapa ratus tahun. Belum nabi-nabi yang lain, belum kemudian terakhir Rasulullah SAW 63 tahun. Beliau berada di atas muka bumi ini. Kemudian lagi dari zamannya Rasulullah SAW sampai zaman kita udah 14 abad. Sekarang 1400. Makin tua lagi tuh dunia. Masa kita mau cinta sama orang yang udah tua? Gak usah dikejar-kejar lagi dunia. Rasulullah SAW beliau aja gak nengok terhadap dunia. Untuk Rasulullah gak nengok. Kalau Rasulullah nengok, umat itu gak bakal nengok terhadap dunia. Apa Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya? Langit yang pertama ketemu dengan Nabi Yahya, terus ke atas ya. Sampai ketemu dengan Nabi Musa, lewatin Sidratul Muntaha. Setelah melewati Sidratul Muntaha, kemudian malaikat Jibril minta izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sampai sini saja saya menemani kau. Kenapa wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, karena ini batasan aku. Kalau aku melewati ini, maka aku akan terbakar. Batasanku hanya sampai sini. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan perjalanannya dengan Buraq. Rasulullah SAW dengan Buraq masih memakai sendalnya. Nggak dibuka sendalnya. Allah nggak suruh buka sendalnya. Nabi Musa di zamannya Nabi Musa pengen ketemu Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa,
Kalau kau mau bertemu dengan saya, kau pergi ke Bukit Tursina. Sebelum kau naik ke atas bukit, buka sandalmu. Kenapa? Karena ini bukit yang mulia, bukit yang suci. Dibuka sandalnya sama Nabi Musa, kemudian Nabi Musa pergi. Apa di puncak, belum bertemu dengan Allah, baru cahaya permulaan itu Nabi Musa udah pingsan. Gak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa sadar dari pingsannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tembus langit yang pertama sampai Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak nyuruh untuk melepaskan sandalnya. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakai sandalnya. Ini bertemu dengan Allah artinya berdialog. Berdialog, berbicara. Pertemuan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai pertemuan, kemudian Rasulullah membawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Sholat 50 waktu di dalam satu hari. Satu hari 50 waktu. Turun, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa iseng tanya, Muhammad, engkau bawa apa? Aku bawa perintah untuk sholat untukku dan umatku. Berapa banyak? 50 waktu dalam satu hari satu malam. Satu hari satu malam 24 jam. Kalau kita sholat 50 waktu satu hari satu malam, nggak ada waktu istirahatnya kita. Setiap waktu kita sholat. Setiap waktu kita sholat. Kapan kita belajarnya? Kapan kita sholat? Kapan kita sekolahnya? Kapan kita istirahatnya? Ketemu Nabi Musa mengatakan minta keringanan kepada Allah. Balik lagi pada Allah minta keringanan, kemudian diringankan 5. Temu lagi Nabi Musa, udah dapat ringanan berapa? 45. Minta lagi sampai 5. Ketika udah sampai 5 bertemu lagi Nabi Musa. Udah dapat keringanan ya Muhammad, udah berapa? 5 waktu dalam satu hari satu malam. Minta lagi keringanan. Niscaya umatmu tidak akan mampu sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Apa jawab Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab, enggak, saya malu kalau minta keringanan lagi. Cukup udah 5 waktu dalam satu hari satu malam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam seperti dia sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Dibawa tuh perintah sholat 5 waktu, dari zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Kenapa harus zuhur dulu? Sholat yang pertama itu zuhur, bukannya sunnah. Zuhur. Kenapa zuhur? Ketika Rasulullah SAW sampai ke Mekah, ya itu sudah agak pagi. Kemudian Rasulullah SAW nggak tahu gimana nih caranya sholat. Diajarin sama malaikat Jibril. Sholat itu ya Muhammad seperti ini, takbir, kemudian garuk tangannya, kemudian baca doa iftitah, baca surah Fatihah, kemudian baca surah, kemudian ruku', i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Itu diajarin sama malaikat Jibril. Jadi dimulai sholatnya zuhur langsung 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Jadi sholat yang pertama dikerjakan itu zuhur. Ya. Malaikat Jibril dari mana tahu gerak-geriknya sholat? Diajarkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mengajarkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan lagi kepada Rasulullah, ini tata caranya sholat sebagaimana kita diajarkan oleh para guru-guru kita. Begitulah sholat, seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Rasulullah sholat takbir, Allahu Akbar. Ketika takbir tangannya taruh di mana? Ini banyak pertanyaan. Ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang naruhnya di atas ini, ada yang di bawah.
Tangannya di mana? Guru kita ngajarin di mana? Guru kita ngajarin tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kiri adanya di atas pusar, di bawah dada, di atas pusar, di bawah dada. Berarti di sini. Bukan di sini. Kalau di sini, kalau pusarnya di kanan boleh kalau pusarnya di kanan boleh pindahin ke kanan. Pusarnya di tengah, taruhnya di sini. Ini tata cara sholat sebagaimana Rasulullah SAW sholat. Rukuk juga seperti itu. Iktidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya sampai salam. Berarti kita diajarkan oleh guru kita diajarkan oleh guru kita sampai guru-gurunya sampai daripada sahabat sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan main-main dengan sholat, karena sholat itu perintah Allah langsung kepada umatnya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan main-main dengan sholat. Baru aja kita ngomongin sholat, kemarin Jumat udah pada ditutup tuh masjid. Banyak yang ditutup nggak? Banyak yang ditutup nggak? Kenapa ditutup? Takut sama apa? Takut corona. Corona itu khalqun min khuluqillah. Corona itu kata guru saya, corona itu makhluk dari makhluknya Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza maridtu fahuwa yashfin." Apabila aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan wabah, Allah juga yang bakal mengangkat itu wabah. Baru corona ukurannya 150 nano, kita udah takut. Masjid ditutup-tutupin, sholat di rumah masing-masing, sholat zuhur di rumah masing-masing, ganti daripada sholat Jumat. Akhirnya di hari Jumat zuhur bikin sholat berjamaah. Ramenya sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah sama seperti ramenya sholat Jumat. Sama aja, mendingan sholat Jumat aja. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Sholat Jumat rame, bilang gak usah sholat Jumat, ganti sholat zuhur. Sholat zuhur berjamaah, rame lagi seperti sholat Jumat. Sama aja, mendingan sholat Jumat kalian. Mendingan bikin sholat Jumat. Maksudnya di fatwa tersebut, kalau misalkan semua udah gak ada yang di jalanan, semua udah masing-masing di rumahnya, maka tinggalkan sholat Jumat, sholat di rumah masing-masing, sholat zuhur, jangan keluar dari rumah. Maksudnya seperti itu. Kalau yang di jalanan udah gak ada, kalau memang sudah darurat benar-benar. Ini tukang cilok masih modal mandir dia pagi, tukang gorengan masih modal mandir, masjid yang ditutup aja, gak ada sholat Jumat ditiadakan. Warga ini masih mau sholat Jumat, buka sholat Jumat. Ente gak buka, masjid itu hak Allah. Ente tutup tuh masjid, tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Corona khalqun min khuluqillah, itu makhluknya Allah. Siapa yang menurunkan? Allah. Cukup gak usah pakai dalil banyak-banyak. Cukup dalilnya di dalam surah Tabarak Al-Mulk ayat 1 dan ayat 2. Allah katakan, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Jangan godir-godir aja kata wati. Artinya Tabarakalladzi biyadihi mulk, Maha suci Allah yang setiap kerajaan, seluruh kerajaan di genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh negara semuanya di genggamannya Allah. Kalau Allah menurunkan corona, ente pergi kemari, ente pergi kemari, ente jangan pergi kemari, gak bakal pergi. Kenapa? Karena semua di genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang maha mampu atas segala sesuatu. Apa ayat yang kedua? Alladzi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijawab lagi sama ayat yang kedua, apa? Yang menciptakan kematian, dialah yang menciptakan kematian. Dialah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalannya paling bagus? Kalau orang udah dicatat, ditulis sama Allah mati, mati. Mau corona kagak ada corona, mati ya mati. Mau ada corona kagak ada corona, Allah bilang hidup, bakal hidup. Mau orang sebelum ada corona mati aja. Bukan karena gara-gara corona mati aja. Emang udah ajalnya mati ya mati. Ada corona, mau Allah catat mati ya mati. Allah mau catat nggak mati hidup, dia hidup. Berapa banyak orang yang sembuh dari corona? Selesai sembuh, sehat afiat, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena Allah catat nggak mati. Mau corona seluruh daripada tubuhnya corona, kalau Allah catat nggak bakal mati, nggak bakal mati. Kalau emang ajal udah sampai situ, ya udah mati. Siapa yang menciptakan kematian dan kehidupan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kalian siapa amalan yang paling baik. Waspada perlu. Waspada perlu. Kita sebagai orang yang beriman, orang muslim, waspada perlu. Tapi jangan terlalu waspada. Terlalu waspada, terlalu was-was. Yang dikit, takut corona, pakai hand sanitizer. Yang kelas agak mau, pakai lagi hand sanitizer. Kemana-mana bawa hand sanitizer mulu. Nggak perlu juga begitu. Meremehkan juga nggak boleh. Oh corona, tenang aja, saya sehat afiat, corona nggak bakal masuk. Ini biasanya orang yang begini pertama kena corona. Nggak boleh sombong dan tidak boleh juga meremehkan dan nggak boleh juga terlalu was-was. Biasa aja, jangan panik, udah biasa. Anggap itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampir ke kita, ya udah memang itu udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita udah usaha waspada, udah pakai masker dan lain sebagainya. Udah. Kalau emang masih tetap corona, ya udah, emang udah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya saya wasiat sekarang. Ini wasiat saya. Ya, perhatian baik-baik. Kalau memang nanti statusnya ditingkatkan, misalkan ditingkatkan benar-benar, orang semuanya udah nggak boleh keluar dari rumahnya, misalkan, maka masjid nggak boleh kosong. Harus ada yang azan, harus ada yang qomat, paling nggak ada 2 orang yang sholat di situ. Nggak boleh dikosongin. Jangan sampai kosong. Kalau seandainya masjid sampai kosong, nggak ada yang azan, nggak ada yang qomat, nggak ada yang sholat, maka satu desa ini semuanya berdosa. Walaupun yang azan kena corona, walaupun yang qomat kena corona, walaupun 2 orang yang lagi sholat jamaah kena corona, tetap masjid harus dibuka dan masjid harus ada orang yang sholat berjamaah. Sampai tahu ketika sholat berjamaah dua-duanya corona, meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan syahid, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Daripada masjid dikunciin, nggak ada azan, nggak ada qomat, nggak ada orang yang sholat, meninggal dunianya su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Makanya masjid jangan ditinggalin, jangan ditinggalin. Harus ada yang qomat, ada yang azan, paling nggak 2 orang yang sholat jamaah. Untung masih ada orang yang mau sadar sholat jamaah di masjid dan musola lebih bagus. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat wabah ini, angkat penyakit ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan muslimin dan muslimat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sehat afiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kita dalam majlis ini, berikan keberkahan kepada kita sesuai daripada berkah yang Nabi Hasan bin Shalal Bahar, keberkahan daripada sahibul majlis. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhumah wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'sumah wa la taj'alillahumma fina wa la mina wa la ma'nan sayyi'an wa la matrudan wa la mahrumah. Allahumma hdina bil huda
واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم باركنا زيارة بيتك الحرام. اللهم باركنا زيارة نبيك الأعظم. اللهم باركنا زيارة أوليائك الكرام. اللهم إنا نسألك الاستقامة ونسألك الكرامة ونسألك الفرقة عن الملامة. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن واستماع الإخوان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.